Dunia hukum kita korup. Hakim-hakim kita korup. Ini rasanya bukan sebuah dugaan lagi. Tapi memang begitulah kenyataannya. Begitulah realitasnya. Mafia peradilan itu benar-benar ada. Mafia peradilan itu memang benar-benar nyata. Makanya nih, sewaktu kita mendengar berita kalau Hakim Ju Yamto, hakim tunggal yang mengadili gugatan pra-peradilan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan melawan KPK, sewaktu kita mendengar berita kalau Hakim Ju Yamto ini adalah seorang hakim yang korup, dia ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena menerima suap puluhan miliar rupiah dalam penanganan perkara korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Ini mungkin terasa sebagai sebuah karma yang langsung dibayar tunai. Ini benar-benar terasa sebagai sebuah karma yang langsung dibayar kontan. Kita tahu, kita sudah merasa ada kejanggalan dalam putusan Hakim Ju Yamto terhadap gugatan pra-peradilan Mas Hasto Kristianto. Kita juga mendengar kabar kalau Hakim Ju Yamto ini telah mengubah putusannya setelah mendapat tekanan dari Solo melalui seorang hakim di Mahkamah Agung. Nah, sekarang dengan penangkapan Hakim Ju Yamto karena kasus suap senilai puluhan miliar, kita boleh dan bahkan patut menduga kalau Mas Hasto memang adalah juga salah seorang korban dari hakim korup Ju Yamto ini. Kita nggak bisa lagi percaya kalau Hakim Ju Yamto telah memutus perkara pra-peradilan Mas Hasto Kristianto melawan KPK secara adil. Kalau korupsi, kalau menerima suap yang dilakukan oleh Hakim Ju Yamto cuma terjadi satu kali saja. Cuma terjadi di penanganan perkara korupsi ekspor bahan baku minyak goreng saja. Kita pastinya sulit buat percaya ini adalah kejadian pertama dan kejadian satu-satunya. Bisa jadi, sangat bisa jadi, Hakim Ju Yamto memang hakim korup yang sudah biasa menerima suap. Dia sudah biasa mempermainkan putusan perkara-perkara yang ditanganinya. Dan baru kali ini saja, baru di penanganan perkara korupsi ekspor bahan baku minyak goreng ini saja, dia terkena batunya. Dia tertangkap oleh Kejaksaan Agung. Terkait putusan perkara pra-peradilan Mas Hasto Kristianto melawan KPK, melawan Komisi Pemberantasan Korupsi, kita sudah mendengar kejanggalan putusan tersebut dari Mas Guntur Romli, salah seorang kader dan juru bicara PDI Perjuangan. Waktu itu, Hakim Ju Yamto menolak gugatan pra-peradilan Mas Hasto. Dalihnya, gugatan Mas Hasto kabur alias tidak jelas. Hakim Ju Yamto menilai gugatan pra-peradilan Mas Hasto kepada KPK kabur alias tidak jelas. Ini sungguh janggal. Ini sebetulnya benar-benar janggal. Sebab di dalam persidangan justru terungkap dengan jelas dan secara terang benderang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan para saksi, seharusnya Mas Hasto ini nggak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Itulah fakta yang terungkap di persidangan. Tapi sayangnya dengan dalih gugatan kabur alias tidak jelas, Hakim Ju Yamto seperti menafikan semua fakta persidangan itu dan menolak gugatan Mas Hasto. Bulan bahkan aib itu bisa menjadi komoditas karena mereka tidak melihat apakah ini bermanfaat atau tidak. Yang penting adalah viralitas, bukan berdasarkan dampak kepentingan secara publik. Jadi teman-teman semuanya, jangan berada di ranah genderang yang mereka tabuh. Cukup udah, kemarin sudah mencapai puncak. Kita kemarin ketika di depan rumah Jokowi itu sudah orgasmenya. Udah nggak enak lagi melakukan hubungan, udah nggak enak lagi. Kalau kalian udah orgasme, kalian nggak akan enak lagi. Ini sudah hambar, rasanya sudah hambar. Cukup, sekarang biarkan kasus ini masuk ke ranah pengadilan, selesai kita kawal.
kita, energi kita, pikiran kita, yuk kita gunakan untuk mengawal segala kebijakan pemerintah, dan itu lebih urgent sekali. Ya, jangan mengikuti genderang mereka. Sudah sangat cukup sekali untuk kita lakukan ini, karena itu akan membuat keuntungan mereka. Kita akan lupa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang menghancurkan yang dilakukan oleh Jokowi. Ya, itu ya teman-teman ya. Kita ke Aku Saja ya, dari tadi dia naik turun. Bang Cirebon tahan dulu. Bang Aku Saja ini turun 3 kali 4 kali nih, kita kasih waktu. Kasihan naik turun terus. Kalau naik turun yang ono sih nggak capek. Kalau naik turun sini capek nih. Oke, lanjut Bang Aku Saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Farlok. Salam kenal untuk semua. Saya dari Salam kenal juga. Nusa Tenggara Barat. Oke, siap. Saya lebih tidak berbicara pada pro maupun kontra. Saya lebih pada berbicara tentang baik buruk, benar salah, dan kejujuran saja sih. Yang pertama, saya ingin berbicara, semoga diskusi ini atau apa komalnya Bang Farlok ini bukan hanya sekedar konten saja, bukan bagian dari buzzer yang negatif memanfaatkan follower untuk mendapatkan posisi atau kedekatan dengan penguasa. Moga saja tidak. Dan moga saya saja pengen, diskusi Bang, kita saya dengan follower ini saya pengen deket ya. Saya pengen deket. Saya ingatkan lagi, saya dengan membuka komal ini, follower ini saya pengen deket. Karena saya pengen jadi presiden. Boleh dong cita-cita jadi presiden kan? Lanjut Bang. boleh, mantap itu Bang Komal. Selama niat itu niat kepada kemaslahatan umat saja kalau saya. Itu satu. Terus yang kedua, saya bilang tadi saya ketik-ketik juga menjawab terkait dengan yang typing keluar di dalam. Itu saya bilang naik aja diskusi walaupun kita berbeda, walaupun di kanalnya siapa saja, ketika kita berbeda, selama kita dihargai pendapat kita, selama kita mau membuka diri terhadap apapun pendapat orang lain, saya rasa nggak ada salahnya. Berbeda itu boleh saja dong, Bang Farlok. Betul. Saya Boleh menghargai dong. sekali perbedaan. Saya mendukung siapapun, misalnya saya mendukung siapapun, ya. Saya mau Jokowi, saya mau Prabowo, mau Megawati, tapi ketika saya berprinsip pada kebenaran dan kesalahan, ya, pada kepentingan yang hak itu adalah hak, yang batil itu batil, maka siapapun yang saya dukung ketika dia salah, maka saya pasti menyalahkan dong. Bukan saya berarti akan mendukung karena saya mendukung Jokowi, lalu saya mendewakan apa semua yang dilakukan oleh Jokowi, membenarkan semua apa yang dilakukan gitu. Setidaknya saya sebagai rakyat, ya, itu melihat ini benar enggak yang dilakukan ini berdasarkan keilmuan yang saya punya, yang memiliki dasar. Nah, dasar yang paling bagus menurut saya adalah dasar agama. Dasarnya di situ saya. Ketika kita memiliki dasar agama yang bagus, keimanan dan ketakwaan dan akhlak yang baik, itu dasar kita dapat melihat baik dan benar. Kalau menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi. Sempat tadi ada yang mengatakan terkait dengan politik. Politik itu tidak ada salah. Semua sistem itu nggak ada yang salah. Kalau menurut saya pribadi. Politik itu benar di mana-mana politik. Dari zaman Rasulullah juga politik kok. Dari zaman Khalifah politik kok. Ya, dalam Ketika Islam namanya syiah dalam Islam namanya. Itu politik kok. Ketika riwayat mengatakan ada utusannya Utsman bin Affan ketika dia mau menggusur rumah seorang tua yang bukan muslim atau non muslim, dan dia mengadu ke Utsman bin Affan. Utsman bin Affan hanya menggariskan Umar bin Khattab, mohon maaf. Umar bin Khattab. Ya, dia hanya menggariskan di tulang dan disuruh bawa, bergetarlah hatinya sang utusan ini, menunjukkan bahwa bekerjalah kamu dengan lurus. Siapapun dia, lihat dia bukan sebagai muslim, tapi lihatlah dia sebagai manusia. Simpelnya begitu kan. Hanya saja ada orang-orang tidak sama pemikiran kita dengan itu. Dibutakan gitu loh.
Contoh simpel, Israel sudah menjajah Palestina, udah membunuh jelas-jelas seperti itu loh. Membunuh rakyat Palestina segitunya, masih saja ada yang mendukung Israel gitu. Kan gila ini. Ayo lihat Palestina itu sebagai manusia. Palestina itu bukan hanya Islam saja, tapi non-Muslim juga ada sana yang dibantai. Gitu loh. Kan simpelnya begitu. Saya kembali ke tema, dasarnya kita adalah baik dan benar, hak dan batil. Gitu. Saya ngelihat sana, ketika politisi kita berpolitik dengan dasar kejujuran, yang benar adalah benar, baik adalah baik, maka politik kita akan sehat dan baik dan jujur. Kan dari yang sana. Apapun kepentingannya, mau kepentingan uang, yang penting jalannya benar. Ya silahkan saja. Masalah ijazah Pak Jokowi, oke, Pak Jokowi benar kok melakukan mengambil haknya. Beliau ini mantan presiden, punya wibawa dan dituntut harus saya siap mengeluarkan ijazah ketika diminta atau diputuskan oleh pengadilan, betul. Tapi hanya saja saya sebagai rakyat ini simpel aja berpikir, loh ini kan kegaduhan, ada kegaduhan. Karena ijazah itu. Selama ini saya tidak lihat profilnya Pak Jokowi, dia seperti apa, S1-nya apa segala macam. Kalau dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, jelas kok banyak yang mengakui secara jelas dan gamblang. Tetapi selama 10 tahun Pak Jokowi ini memimpin, belum ada saya lihat yang muncul di media yang mengatakan bahwa profilnya Pak Jokowi kuliah di sini, lulusan sini, seperti apa, nggak ada. Seperti SBY, seperti Ibu Mega, Gus Dur jelas, Pak Prabowo itu jelas, gitu. Kan nggak ada selama ini. Muncullah tanda tanya. Tetapi kalau kita mundur ke belakang, perlu kita pahami bersama, yang mengusulkan Pak Jokowi 2 periode di Solo, itu Partai Merah. Loh, masa nggak kebaca oleh Partai Merah ini palsu atau tidak? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Partai Merah tahu, tapi tidak mau tahu. Yang kedua, Partai Merah tidak memiliki kapasitas untuk mengecek itu palsu apa tidak. Lalu Bawaslu dan KPU-nya bagaimana? Sekarang Bawaslu punya enggak tim forensik yang setiap ada yang mengajukan diri mengikuti kepala daerah maupun sampai presiden, tim forensik untuk mengecek keaslian itu? Kan nggak ada selama ini. Seberapa sih kekuatan Bawaslu dan KPU yang hanya dibiayai oleh negara main M kok untuk bisa menduduki jabatan itu, dibandingkan dengan partai politik yang mengeluarkan di tingkat daerah itu sampai puluhan bahkan ratusan M kok untuk kepala daerah. Punya kekuatan apa mereka? Yang memiliki itu, yang memiliki itu kan pengadilan, ditentukan pengadilan. Cuman kami sebagai rakyat ini, kok repot sekali. Saya tunjukkan aja kok di media ini loh ijazah saya. Kalau memang benar, kalau memang lurus dan tulus hatinya demi rakyat bangsa, demi menjaga kondisivitas, ya, terlepas mau ada kepentingan apapun, kepentingan politik siapapun itu. Kalau saya memang memiliki ijazah itu dan ini menyebabkan kisruh, udah saya munculkan nih ijazah saya, apa sih repotnya? Kami masyarakat awam. Maka di situ muncullah negarawan seorang Jokowi. Kan begitu. Lalu Pak Prabowo bagaimana? Diam aja? Nggak mungkin dong tidak terbaca oleh Pak Prabowo ini. Ada yang tersirat di belakangnya. Kenapa sih ditahan semua kekisruhan ini? Kan ke sana. Ngapain? Gitu loh. Nah, masyarakat ini terbawa. Kan ke sana. Seharusnya kita berpikir bersama, kekisruhan ini kenapa sih ditahan-tahan terus? Kenapa sih ditahan-tahan? Kebaca sama Pak Prabowo. Ada 2 matahari kembar yang terjadi secara tidak langsung. Bisa kita lihat kok di media bagaimana mulai dari kabinetnya Pak Prabowo, menurut saya ada 65% itu orang-orangnya Pak Jokowi. Yang di kabinetnya Pak Jokowi, yang jelas tahu seluk-beluk bagaimana perjalanan keuangan di setiap kementerian.
Nah, kemungkinan saya melihat Pak Prabowo ini mau mencoba memisahkan diri di situ. Pak Jokowi masih belum mau ke sana gitu. Saya ngelihat Oke. sebagai masyarakat awam ya, awam saya begitu. Mungkin Oke, itu siap. saja untuk sementara. Ayo kita Siap. jujur. Ya mohon diskusinya Bang Farlok ini tetap pertahankan tentang kejujuran yang suarakan yang batil itu batil, yang hak itu adalah hak. Insya Allah Oke, rakyat siap. pasti mendukung kok. Biar bagaimanapun bodohnya kami rakyat ya, kami pasti akan mendukung sebuah kebenaran ketika itu memang benar dan dibuktikan benar gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam politik tidak ada kebenaran absolut. Yang ada adalah rasionalitas. Di mana ketika para penonton melihat mana argumentasi yang lebih rasional dan mana yang tidak. Dan ini dibutuhkan daya tangkap yang cukup untuk menangkap